Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah pelajaran fikih khususnya kelas 5B dan kelas 5A. Anak-anak tetap semangat belajarnya walaupun di rumah ya, untuk menghadapi semester kedua. Materi hari ini adalah lanjutan materi yang lalu, yaitu tentang haji. Ustazah sudah bahas, nanti lihat videonya, video yang lalu, yaitu tentang pengertian haji menurut bahasa dan pengertian haji menurut istilah. Begitu pula pelaksanaan ibadah haji. Kemudian hari ini adalah syarat wajib haji, itu juga lanjutan materinya. Syarat wajib haji itu yang pertama adalah Islam, yang kedua akil balik, itu tidak wajib bagi orang gila ya, yang kurang sehat. Kemudian balik, akil dan balik beda ya. Akil artinya orang yang sudah sehat ya. Artinya kalau akil itu artinya tidak wajib bagi orang gila. Berarti akil itu adalah sehat pikirannya, kemudian dewasa, kemudian merdeka, dan yang terakhir adalah istitoah, artinya mampu. Nah, anak-anak mampu ya. Mampu itu ada beberapa macam. Pengertian mampu artinya istitoah, mampu jasmani dan rohani. Kalau mampu jasmaninya, rohaninya enggak, ya itu juga tidak diwajibkan. Atau sebaliknya, ya rohaninya mampu tapi jasmaninya. Jadi mampu jasmani dan rohani untuk melaksanakan haji itu adalah mampu, termasuk syarat wajibnya. Kemudian cukup bekal, maksudnya ada bekalnya untuk berangkat dan juga bekal bagi yang ditinggal. Jangan sampai yang ditinggal itu ya tidak ada bekalnya, orang yang ditinggal, keluarga yang ditinggal, terutama yang sudah punya anak ya, berangkat haji ada tapi yang ditinggalkan tidak ada apa-apa atau tidak ada yang kebutuhannya untuk sehari-hari, itu tidak mampu namanya. Kemudian memiliki kendaraan sendiri, artinya berangkat atau bisa disewa, itu juga termasuk mampu, karena kalau menyewa itu kan pasti punya uang. Kemudian anak-anak yang termasuk juga mampu itu mampu dalam perjalanan, baik perginya maupun pulangnya ya. Kemudian yang mampu adalah perempuan wajib bersama dengan suami atau muhrimnya ya. Umpama ada kakaknya, suaminya tidak berangkat, boleh dengan bersama dengan kakaknya, itu muhrimnya ya. Kalau perempuan itu istitoah, artinya mampu jasmani dan mampu rohaninya. Yang kedua adalah cukup bekalnya ya, bagi yang berangkat maupun yang ditinggal. Kemudian memiliki kendaraan atau kendaraan yang disewa untuk berangkat atau pulang. Kemudian bagi perempuan yang tidak berangkat suaminya harus ada muhrimnya. Yang muhrimnya itu adalah kakaknya ya, kakaknya sendiri atau bapaknya sendiri boleh ya. Kalau suaminya tidak berangkat, makanya itu istitoah namanya, itu adalah mampu. Kemudian berikutnya anak-anak rukun haji. Rukun haji itu ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, dan yang kelima adalah tahallul. Apa itu ihram? Ihram artinya pernyataan niat untuk mengerjakan haji atau umroh, itu ihram ya. Ihram itu kalau laki-laki berpakaian tidak terjahit ya. Kemudian kalau perempuan itu pakaian putih-putih ya, pakai mukena bisa ya. Kemudian berikutnya wukuf. Wukuf artinya hadir dan berdiam diri di padang Arafah, itu wukuf ya, berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah atau 10 Zulhijjah untuk pelaksanaan haji. Kemudian tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ka'bah itu ada di tengah-tengah, kita mengelilingi Ka'bah itu 7 kali ya. Pertama, kemudian sampai di situ lagi, kita kembali lagi, yaitu tawaf artinya mengelilingi atau berkeliling Ka'bah 7 kali. Kemudian sa'i, itu sa'i apa? Sa'i artinya berlari-lari kecil, bukan lari kenceng, tapi berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah ya. Itu juga 7 kali. Jadi dari sini Safa, Bukit Safa, kemudian kita berlari lagi ke Marwah.
sampai situ Safa, kemudian kita keliling lagi. Kemudian berkelilingnya itu 7 kali kalau tawaf, kemudian sa'i juga begitu. Berlari-lari kecil dari antara Safa dan Marwah. Itu. Kemudian itu rukun haji ya. Kemudian apa lagi? Rukunnya adalah tahallul. Kalau perempuan kan 3 helai rambut, bukan kumis. Kalau yang laki-laki cambangnya dibersihkan, kumisnya, atau bisa ada yang menggundur rambutnya. Itu tahallul ya. Artinya mencukur kumis atau menggunting rambut sehelai bagi perempuan. Kalau anak laki-laki biasanya langsung digundur rambutnya, dibersihkan. Ya, itu ya yang termasuk wajib rukun haji. Saya ulang, rukun haji, kemudian ada syarat haji ya. Syarat haji sudah saya bahas minggu lalu, sekarang saya bahas adalah rukun. Rukunnya anak-anak, rukun haji itu yang pertama, saya ulang-ulang biar anak-anak paham, yaitu ihram. Ihram itu ada pernyataan atau niat mengerjakan haji atau umroh. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf itu hadir dan berdiam diri di Padang Arafah pada tanggal 9 dan tanggal 10 Zulhijjah. Ya, tanggal 9 hari Arafah, kemudian tanggal 10 Zulhijjah adalah pelaksanaan haji. Itu artinya wukuf. Wukuf di mana? Wukuf di Padang Arafah, berdiam diri pada tanggal 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah. Berikutnya tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf atau mengelilingi Ka'bah itu 7 kali. Itu namanya tawaf. Kalau sa'i ya, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Itu namanya sa'i. Kalau tahallul itu apa? Tahallul artinya mencukur kumis atau menggunting rambut. Bagi perempuan tidak mungkin menggundul rambutnya, tapi kalau laki-laki banyak yang gundur rambutnya ya, digundur sekalian, dibersihkan rambutnya. Nah, kemudian kumisnya dicukur atau digunting. Tidak dicukur aja, digunting-gunting. Kalau berkumis, tebal kumisnya, digunting kumisnya supaya bersih. Berarti itu adalah sudah melakukan namanya rukun haji. Kemudian anak-anak, nah, wajib haji. Wajib haji itu apa? Ihram dari mikot. Mikot artinya apa? Batasan dimulainya. Dimulainya hari, umpama tanggal berapa, batasannya umpama dari Mekah atau dari Madinah, ada pembatasannya. Batasannya adalah mikot. Karena mikot itu ada ihram dari mikot. Ya, kemudian mabit. Mabit artinya bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah, berarti sudah lengkap hajinya. Kemudian melontar jumrah Aqobah. Ada Aqobah, ada jumrah ula, wusta dan Aqobah. Pada tanggal berapa? Hari tasyrik. Hari tasyrik anak-anak sudah saya jelaskan dulu ya, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah adalah disebut dengan hari tasyrik. Itu melontar jumrah Aqobah, melontar jumrah ula dan wusta. Itu wajib hajinya. Yang wajibkan haji ada lagi bermalam di Mina, yaitu 3 hari. Yang tadi tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian tawaf wadah, berarti sudah lengkap hajinya. Karena sudah tawaf ada artinya tawaf perpisahan ya, tawaf untuk meninggalkan kota Mekah, yaitu tawaf wadah, yaitu tawaf tadi apa? Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Berarti kalau sudah mengelilingi Ka'bah, sudah kali selesai semua, sudah ihram, mabit, melontar ya, bermalam di Mina, melontar Aqobah, jumrah Aqobah, wusta dan ula. Nah, kemudian menjauhkan diri dari yang diharamkan Allah karena ihram. Jadi tidak boleh lagi mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, karena kita sudah mengerjakan wajibnya haji. Ya, kalau ini anak-anak kalian sudah paham ya apa itu mikot. Mikot artinya batas dimulainya hari apa yang kita mau mengerjakan umroh atau haji ya. Kemudian mabit, yaitu bermalam di Musdalifah, mabit bermalam. Kemudian melontar jumrah Aqobah tanggal 10 Zulhijjah ya, 3 hari itu ya. 3 melontar 3 jumrah, ada jumrah ula, wusta dan ada Aqobah tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian yang berikutnya adalah wajibnya haji adalah bermalam di Mina
ya. Kemudian tawaf wada, kembali ke Mekah, yaitu tawaf perpisahan, dan yang kita menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, itulah yang Ustazah bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Anak-anak lihat pelajarannya, pelajaran tentang haji yang pernah saya sampaikan pada minggu lalu. Demikian kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Mari kita menutup pelajaran ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap semangat walaupun belajarnya di rumah. Oke anak-anakku, hebat-hebat.